Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadel. Semangat dulur-dulurku menjalani hidup yang selalu penuh dengan masalah ini. Karena ya memang hidup seperti itu lur. Kalian berharap apa emang? Duduk di singgasana gitu, ongkang-ongkang kaki, disuapin anggur sama puluhan dayang-dayang kalian gitu. Ya pacar satu aja nggak dapet-dapet, apalagi dayang-dayang lur. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Janjimu lebih tipis dari sinyal di pedalaman. Kali ini kita akan mengidul film Espanyola yang widih keren dan menarik sekali tentunya, yaitu Unknown Origins tahun 2020. Bergenre action, kriminal, misteri, komedi. Film ini mengisahkan tentang pembunuhan berantai yang semua kondisi korbannya sangat mengerikan, sampai akhirnya seorang inspektur yang ditugaskan mendapatkan petunjuk jika korban-korban tersebut selalu dibunuh dengan cara meniru cerita di komik superhero. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja ke requestan pertanyaan dari dulurku, yaitu Sulaiman. Ya Cak, kalau nemu duit 6,7 M mending beli rumah apa bikin animasi Cak? Ya kalau bikin animasi hasilnya nggak bakal jelek dong, pasti bagus dong. Tentara tuh harus hitam, biar sangar. Visual sama dialognya pasti mantap dan nggak kaku dong. Aduh, kebelet Monggo sketchakan. Es el contraste de temperatura. Los refrigeradores producen mucho calor. Berlatar di kota Madrid, Spanyol, film dimulai saat tim kepolisian menyelamatkan para penghuni apartemen saat gedung kebakaran. Kobaran api sudah semakin besar. Atasan kepolisian pun menyuruh timnya keluar dari gedung dan menyerahkan masalah di sana ke pemadam kebakaran. Namun seorang polisi bernama Javier nekat menyelamatkan penghuni yang tersisa. Namun sayang, dia tidak selamat. Dan inilah asal-usul yang tak diketahui. El edificio se va a colapsar, ¿me oyes? Que se encarguen los putos bomberos, Javier. Tienes que bajar ya. Acompáñalo abajo. Mi marido está... ¡Aquí está ahora mismo! Beberapa minggu setelahnya, ayah Javier yang seorang inspektur senior bernama Cosme akan menyelidiki suatu kasus dengan inspektur muda yaitu David Valentin. Cosme juga memiliki anak kedua bernama Jorge yang memiliki toko khusus barang-barang superhero. Dan hari itu Jorge baru saja memesan stun gun untuk senjata jika ada yang merampok tokonya. Setelah Cosme bertemu David, mereka pun segera pergi ke TKP yang ternyata seorang pria bernama Balbino tewas di apartemen dalam kondisi sangat amat mengerikan, yaitu warna kulitnya berubah menjadi abu-abu dan pergelangan tangan serta leher Balbino patah secara ekstrim karena tertimpa barbelur sampai hampir putus itu endasnya. Anehnya di dalam apartemen terdapat berbagai macam jenis suplemen otot dan tetangga sekitar juga mendengar bunyi bising semalaman karena Balbino terus-menerus mengangkat barbelnya. Padahal sekelas Adere aja suplemennya nggak sebanyak itu kayaknya ya kan lur. Saking menjijikkannya kondisi korban, David pun sampai muntah dan bajunya langsung dia laundry. Lalu Cosme bertanya apakah David sudah menikah dan kenapa dia mau menjadi polisi, karena David baru dipindahkan ke Madrid lur. David mengatakan jika dia selalu sibuk hingga tidak ada waktu PDKT sama cewek. Usut punya usut, kedua ortu David telah dibunuh dan sampai sekarang tersangkanya belum ditemukan. Namun David menjadi polisi bukan untuk membalas dendam atau mencari keadilan atas kematian orang tuanya, melainkan memang ingin melakukan hal yang benar. ¿Qué le pasa a la piel? No es por la luz. Su piel es gris. Anabolizante, vitamina C, parece el gimnasio de un perturbador. ¿Tú tienes mujer? Para la plaza de inspector no tenía tiempo para novias. Hacer lo correcto, supongo. No defraudar a nadie. Padres me hice policía por algo romántico. Justicia, venganza, algo así. Dari laporan yang didapat, ternyata Balbino menghilang setahun yang lalu dan dia bekerja sebagai ilmuwan lur. Selain itu Balbino juga memiliki tubuh yang kurus dan warna kulitnya normal. Sangat jauh berbeda dengan jasad yang ditemukan karena memiliki tubuh kekar dan kulitnya abu-abu.
Setelah itu Cosme membawa David ke ruang otopsi untuk menemui kenalan baiknya sekaligus dokter otopsi kepolisian yang mengurus jasad Balbino, sebut saja Ngatmono lur. Lalu Ngatmono menjelaskan jika di dalam tubuh Balbino ditemukan banyak steroid dan berbagai macam zat pembentukan massa otot lainnya. Bahkan kulitnya tidak mampu mengimbangi besarnya otot yang tumbuh begitu cepat, atau dengan kata lain Balbino terus melakukan angkat beban berulang-ulang kali dalam waktu yang sangat lama sampai mati lur. Sedangkan untuk kulit yang warna abu-abu adalah karena perubahan di pigmen lapisan kulit yang masih belum diketahui bagaimana itu bisa terjadi. Artinya si pembunuh lah yang memaksa Balbino untuk terus-menerus angkat beban, mengonsumsi berbagai suplemen, dan juga memasukkan suatu zat untuk merubah kulitnya menjadi abu-abu lur. Está haciendo ejercicio sin parar durante mucho tiempo. El crecimiento muscular fue a tal ritmo, su piel no lo pudo seguir. Y bueno, una ristra de sustancias para... Así que el asesino quería que estuviese gris por alguna razón. Bingo. Tak lama kemudian datanglah bos mereka berdua, yaitu kepala departemen pembunuhan bernama Norma, yang meskipun lulusan teratas di akademi polisi, namun sangat menyukai cosplay lur. Norma mengingatkan bahwa Cosme akan segera pensiun dan barang-barang di kantor bisa segera dikemas. David pun meminta Cosme tetap mendampinginya karena pengalaman Cosme akan sangat berguna untuk menyelesaikan kasus ini. Akan tetapi Norma tidak menggubris David yang baru dipindahkan ke Madrid dan meminta Cosme untuk tidak ikut penyelidikan berikutnya. Malam harinya saat lagi olahraga boxing, David mendapat info kasus pembunuhan lainnya dan dia segera datang ke TKP, yaitu di sebuah museum di mana korban kedua bernama Askar, seorang penjual senjata khusus untuk kolektor melalui internet seperti baju besi, katana, pedang, dan lain-lain lur. Askar dipakaikan baju zirah besi dengan banyak alat medis dan kelistrikan di sekitarnya. Dadanya pun bolong, juga banyak kabel yang masuk ke dalamnya. Sedangkan jantungnya dimasukkan ke dalam kotak seolah-olah agar jantung itu tetap hidup. Selain itu juga ditemukan sobekan majalah bertuliskan suspense di belakang leher korban lur. Un recorte de revista estaba pegado en la nuca de la víctima. Llévalo a analizar. Y armas de colección por internet. Las katanas, cosas por el estilo. ¿Qué es esto? Ni siquiera sé lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que lleva puesto? Sementara itu di rumah, Cosme sedang makan malam bersama anaknya dan begitu melihat foto jasad Balbino, Jorge mengatakan jika orang itu sangat mirip dengan Hulk. Karena di komik edisi pertama tahun 60-an, Hulk memang berwarna abu-abu, bukan warna hijau lur. Begitu pula dengan Iron Man yang awalnya juga memakai baju besi abu-abu. Keesokan paginya, Cosme mendatangi Norma di kantornya dan melihat foto-foto TKP pembunuhan korban kedua Askar. Norma menjelaskan bahwa menurut dokter otopsi Ngatmono, Askar sengaja dibiarkan hidup selama berjam-jam dengan beberapa jenis mesin transplantasi di tubuhnya. Begitu melihat tulisan suspense, Cosme yakin jika kertas itu bukanlah sobekan majalah biasa dan dia teringat dengan perkataan Jorge tentang komik superhero. Saat itu juga Cosme datang ke TKP dan menemukan petunjuk lainnya, yaitu sobekan kertas bertuliskan Origenes Secretos atau Unknown Origins dan Incredible Hulk. Ya, ternyata dugaan Cosme benar. Sobekan itu berasal dari buku komik superhero, termasuk tulisan suspense yang judul lengkapnya adalah Tales of Suspense, yaitu komik pertama dari Iron Man. ¿Cómo se llama la colección en la que aparece? Incredible Hulk 1. Untuk lebih memahami cara berpikir si pembunuh berantai, Jorge pun diminta datang ke kantor polisi. Sementara itu Cosme menjelaskan ke Norma bahwa di pembunuhan pertama, pelakunya membuat ulang komik The Incredible Hulk, di mana seorang ilmuwan yang kurus dijadikan monster besar berwarna abu-abu. Sedangkan di pembunuhan kedua, pelaku membuat ulang komik Iron Man, yaitu pria berbaju besi yang membutuhkan reaktor di dadanya untuk membuat jantungnya berfungsi lur. Mendengar penjelasan itu, Norma pun sangat berharap dengan Jorge yang mungkin bisa menjadi kunci untuk mencegah lebih banyaknya pembunuhan.
Meski David tidak yakin dengan Jorge, tapi mau nggak mau mereka harus melakukan penyelidikan bersama, ya kan? Setelah itu mereka mendatangi lokasi TKP korban kedua dan David meminta Jorge untuk mengecek situasi di sana karena mungkin saja ada petunjuk yang terlewat. Begitu melihat banyaknya senjata di sana, lur, Jorge langsung tahu jika senjata-senjata di sana adalah replika dari berbagai film seperti katananya Kill Bill, pedang dari Game of Thrones dan lain-lain. Akan tetapi Jorge menyadari ada yang janggal di sana, yaitu di bagian pajangan senjata khusus Lord of the Rings karena ada kapak biasa yang digantung di dalamnya. Gak pakai lama David langsung mengecek kapak tersebut dan wala, ditemukan sidik jari di pegangannya, lur. Ahí están todas las katanas de Kill Bill. Ahí hay algo que está mal. Todo este expositor es del Señor de los Anillos menos ese. Sidik jari pun diserahkan ke Ngatmono untuk dicek identitasnya dengan sistem yang dia miliki dan tentunya butuh waktu untuk mendapatkan hasil yang akurat. Namun Ngatmono agak merasa aneh karena si pembunuh berantai terkesan sengaja meninggalkan petunjuk untuk kepolisian. Sambil menunggu hasil sidik jari, David pun mampir ke tokonya Jorge untuk mengambil komik-komik pertama kemunculan berbagai superhero. Jorge juga sudah menyortir komik-komik tersebut, lur, dan tidak memasukkan superhero yang berhubungan dengan sihir maupun dewa karena kemungkinan sulit ditiru oleh si pembunuh seperti Doctor Strange, Wonder Woman, ataupun Thor. Di lain sisi ternyata Norma, si fanatik cosplay, bergabung dengan komunitas di sana. Akan tetapi Norma mengatakan jika dia tidak pernah membaca komik dan hanya menonton film atau anime untuk inspirasi cosplaynya. Mira, he eliminado todo lo que tenía que ver con la magia, todo lo que tenía que ver con Dios. Fiesta del aniversario, viernes. Yo solo veo pelis, series de anime y hago cosplay. Vas disfrazado, inspector. Disfrazado como todos nosotros. Dari sana seperti biasa David berlatih tinju dan lanjut membaca komik-komik yang diberikan Jorge. Namun David masih kesulitan mengetahui cara berpikir si pembunuh dan menurutnya komik-komik superhero seperti itu adalah hal konyol. Tak lama kemudian Norma memberitahi jika hasil sidik jari sudah keluar, yaitu identitasnya adalah seorang pemadam kebakaran bernama Jordi. Gak pakai lama David bersama Jorge pun langsung menuju ke rumah Jordi. Dan dalam perjalanan terlihat David yang sudah muak superhero-superheroan, berbeda dengan Jordi yang sangat yakin pahlawan super memang ada. Lalu sesampainya di rumah Jordi, sudah banyak orang yang berkerumun serta ada kepolisian karena ternyata sudah 2 hari muncul asap aneh dari jendela rumahnya Jordi, lur. Lalu tiba-tiba Esa chimenea lleva 2 días echando humo. kaca jendela mendadak pecah dan begitu mereka mendobrak masuk, suhu di dalam sana begitu dingin karena ternyata ada alat pendingin yang memunculkan asap dan perubahan suhu ekstrim itulah yang membuat jendela sampai pecah, lur. Sampai akhirnya David, Jorge, Norma dan tim kepolisian sangat terkejut melihat Jordi yang terbakar di dalam tabung. Ya, Jordi adalah korban ketiga yang pembunuhannya dibuat seperti Human Torch atau manusia obor, lur. Hostia, qué puto frío. Aquí no se ve una mierda. Es el contraste de temperatura. Los refrigeradores producen mucho calor. Jorge menjelaskan bahwa di komiknya Human Torch pertama tidak tergabung ke Fantastic Four, melainkan karakter yang berdiri sendiri. Human Torch sebenarnya adalah android canggih yang bisa mengeluarkan api jika tubuhnya menyentuh udara. Lalu setelah jasadnya diotopsi, Ngatmono mengatakan bahwa Jordi seperti direbus hidup-hidup karena dia dibakar tanpa henti selama 3 hari. Tubuh Jordi dilapisi bahan khusus yang bisa membuat tubuhnya tetap dingin dan bertahan hidup dari kobaran api. Selain itu Jordi juga diberi makan melalui selang-selang tabung yang menancap di tubuhnya. Dengan kata lain si pembunuh ingin melakukan eksperimen kepada Jordi. Seberapa lamakah dia bisa bertahan hidup dalam kondisi terbakar ekstrim seperti itu, lur. Ngeri ya kan? Lo que pasó es que sus líquidos entraron en ebullición. La mayoría de la piel se queda adherida. Unos 3 días a fuego lento.
Es lo que mantenía el cuerpo refrigerado e hidratado por una sonda. David pun meminta Norma agar mengizinkan Cosme kembali melakukan penyelidikan karena sebagai inspektur senior dia pasti bisa sangat membantu. Mereka pun sempat cekcok karena Norma tetap ingin Cosme pensiun dan hari itu adalah hari terakhir bagi Cosme. Sampai akhirnya Norma memberitahu bahwa Cosme terpaksa dia pensiunkan karena mengidap kanker yang tidak bisa disembuhkan. Norma mengetahui itu dari laporan medis kantor dan dengan pensiun maka Cosme bisa menikmati sisa waktu di hidupnya. Ternyata Cosme belum memberitahukan penyakitnya ke Jorge karena tidak ingin Jorge khawatir, apalagi kakaknya Javier juga baru meninggal ya kan lur. Namun David tetap memohon agar Cosme dilibatkan penyelidikan karena David yakin sosok seperti Cosme tidak ingin menghabiskan waktunya dengan ongkang-ongkang kaki di rumah dan lebih merasa terhormat jika dia meninggal saat bekerja. Porque Cosme tiene cáncer, coño, del que no se cura. Por eso le he jubilado antes, para que descanse, para que tenga tiempo. Y si no estaba preparado para perder años, ¿tú crees que ahora lo va a estar para la muerte? Un policía no se jubila nunca. La única jubilación para un policía es la muerte. Keesokan harinya David pun ke rumah Cosme karena diundang makan malam bersama dan David memuji Javier yang meninggal sebagai pahlawan. Namun ternyata Jorge tidak menyukai kakaknya yang dulu suka mengatur-ngatur agar sering-sering keluar kamar dan ayahnya juga selalu membela Javier. David pun berusaha mencairkan suasana dan mengatakan jika Jorge masih beruntung memiliki ayah sedangkan kakaknya Javier juga perhatian dengannya. Karena David hidup sebatang kara sejak usia 8 tahun, di mana kedua ortunya tewas ditembak seseorang saat keluar dari bioskop. Dan David adalah anak tunggal. Bisa-bisanya kisah hidupnya mirip sama Batman ya kan lur? Mendengar itu Jorge pun merasa iba dan berjanji akan membantu David mengungkap siapakah pelaku penembakannya. Y disparo. Mi madre se puso a gritar y la mató a ella también para que se... ¿Llevó el caso de tus padres? ¿Consultar archivos personales? Nah, cojones. Dengan bantuan Norma, mereka pun mengecek berkas kasus penembakan kedua ortu David pada tahun 1989 dan Jorge menemukan sobekan kertas dengan tulisan detektif. Ya, itu adalah komik pertama kemunculan Batman lur dan pembunuhnya sengaja membuat ulang cerita tersebut. Apakah pembunuh kedua ortu David sama dengan pembunuh berantai saat ini? Kita terusin dulu aja alurnya ya. ¿Oyes esto? Detective 33. La primera vez que se narró el origen de Batman. ¡No puede ser, coño! ¡Es imposible! Setelah itu Jorge menuliskan semua judul komik superhero yang mungkin akan dilakukan oleh si pembunuh. Namun menurut David itu percuma karena terlalu random menebak-nebak judul komik selanjutnya. Dan kalaupun tahu, mereka juga pasti kesulitan menghentikan si pembunuh ya kan? Akan tetapi si pembunuh sudah pasti orang kaya lur, karena dia bisa membeli mesin-mesin transplantasi juga peralatan pendingin. Sampai akhirnya Jorge menemukan satu benang merah bahwa keempat komik yang sudah digunakan oleh si pembunuh adalah komik-komik langka yang diterbitkan 60-80-an tahun lalu dan harga per komik asli tersebut seminim-minimnya $1 juta. Sedangkan komik-komik yang ada di tokonya Jorge atau toko-toko lain bukan komik aslinya, melainkan terbitan yang sudah kesekian kalinya ya kan? Jorge pun mengajak David menemui kenalannya bernama Paco yang memiliki koleksi komik sangat amat lengkap. Agar Paco mau memberi informasi siapakah pemilik 4 komik original tersebut, Jorge sampai rela memberikan komik langka yang dia miliki. Setelah menunggu beberapa saat, Paco pun memberitahu bahwa hanya satu orang di Madrid yang memiliki keempat komik tersebut, yaitu seorang pengembang real estate bernama Victor Fit. Mis originales americanos de 80-60 años. ¿Un millón? ¿Es que está utilizando el asesino? Cuestan como mínimo. ¿Qué quieres? Nil O'Neill. 5 contra Nil O'Neill. Víctor B., un constructor y un filántropo. Dari sana David langsung mengantar Jorge pulang karena penyelidikan tentang Victor akan dimulai esok hari. Akan tetapi sebenarnya David akan pergi sendirian ke rumah Victor malam itu juga karena tidak ingin membahayakan nyawa Jorge. Namun ternyata Jorge sudah tahu niatan David dan dia segera menghubungi Norma agar mereka menyusul ke rumah Victor. Lalu sesampainya di sana David pun menerobos masuk dan terlihat banyak tempelan foto-foto artikel rencana pembunuhan dengan judul komik masing-masing, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Namun anehnya di bagian komik detektif alias Batman tidak ada apapun yang ditempel lur. Tapi tiba-tiba
Sin embargo, he resuelto el enigma y he encontrado la guarida del villano. Ya, Victor Fit telah tewas dan hanya dijadikan perangkap untuk mengeluarkan gas halusinogen. Pelaku pembunuhan sebenarnya memakai topeng dengan alat pengubah suara dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Profesor Novaru. David kesulitan menyerang Novaru karena terkena efek halusinasi yang membuat sosok Novaru semakin mengerikan. Tak lama kemudian Norma pun datang dan langsung menembak endas Novaru, tapi sayang peluru tidak menembus topeng besinya dan dia berhasil kabur, Lur. Discúlpame por el gas alucinógeno que has inhalado. Puedes llamarme Profesor Novaru. ¡Mierda! Keesokan harinya olah TKP pun dilakukan dan dari laporan Victor memang seorang jutawan, namun beberapa tahun terakhir setengah kekayaannya ditarik menjadi uang tunai. Tim kepolisian juga sudah memeriksa rumah-rumah milik Victor, termasuk rumahnya yang paling besar di Madrid, tapi tidak ditemukan petunjuk apapun. Di lain sisi, Jorge memberitahu David judul komik yang belum dilakukan pembunuhan, yaitu Amazing Fantasy yang menceritakan kemunculan Spider-Man dan juga Uncanny yang menceritakan awal mula X-Men. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah bagian detektif 33 yang kosong, ya kan, Lur? Setelah itu David dan Norma mendatangi Ngatmono yang sudah selesai mengotopsi jasad Victor. Ngatmono menjelaskan jika mayat Victor diawetkan dengan balsam dan dari kondisi fisiknya kemungkinan Victor sudah tewas sejak 4-5 tahun yang lalu, dan itu artinya selama ini Novaru mengambil identitasnya Victor tanpa diketahui siapapun. Selain itu juga ditemukan jejak polonium 210 di tubuh Victor, yaitu bahan radioaktif yang sangat mematikan. 4 o 5 años. Tiempo alguien ha suplantado la identidad de Víctor Vic. No debería apestar más. Está embalsamado, ¿qué quieres? Hay rastros de polonio 210. Tanpa mempedulikan perintah Norma, David langsung mengajak Cosme berdiskusi tentang kasus pembunuhan berantai ini. David masih memikirkan kenapa Novaru seperti sengaja menunjukkan dirinya dengan beragam petunjuk yang akhirnya mengarah ke Victor Fit. Padahal jika mau Novaru bisa terus menyembunyikan identitasnya, ya kan, Lur? Di saat yang sama berita menyiarkan korban berikutnya, yaitu anak remaja 16 tahun yang digantung di atap dalam kondisi tangan yang diikat seperti ini, serta ada bekas gigi yang mengerikan. Jelas pembunuhan ini mengacu ke cerita superhero si buta dari goa hantu, bukan dong? Spider-Man, ya kan, Lur? El cadáver de donde lo tenía escondido, usurpando esa identidad durante mucho más. De 16 años, al abrir las puertas del cuerpo se encontraba. Saat bertemu di toko, Jorge menyampaikan analisanya bahwa Novaru yang menganggap dirinya sebagai penjahat super sengaja ingin menciptakan David sebagai pahlawan super untuk melawannya. Maka dari itu Jorge yakin Novaru lah yang membunuh ortu David, dan pembunuhan berantai ini juga baru dilakukan oleh Novaru ketika David dipindahkan ke Madrid, ya kan, Lur? Mendengar itu David pun sangat emosi karena Jorge mengaitkan kematian ortunya dengan teori konyol seperti itu. Saking emosinya David memberitahu Jorge jika ayahnya sedang sakit keras, namun Jorge masih sibuk dengan dunia komiknya. Mengetahui fakta tersebut, Jorge langsung menemui ayahnya dan meminta maaf karena tidak bisa menjadi anak yang dibanggakan. Akan tetapi Cosme mengatakan bahwa kedua anaknya sama-sama membanggakan karena memiliki jalannya masing-masing. Setelah itu Jorge menunjukkan sesuatu yang mengejutkan ayahnya, yaitu seragam polisi Javier yang disimpan di ruang rahasia kamarnya, dan itu menandakan jika Jorge sebenarnya sangat menyayangi kakaknya, Lur, juga menganggap Javier sebagai pahlawan. Lo voy a llevar a la tienda porque es el traje de un héroe. Sí, la verdad que me costó conseguirlo, pero lo tengo desde entonces. Es el traje de Javi. Malam harinya saat pesta ulang tahun toko, David pun datang ke sana dan terpaksa memakai kostum karena itu peraturan wajib bagi semua tamu. Dan Jorge pun memberi nama superhero untuk David, yaitu Vertex. Lalu David meminta maaf ke Jorge karena sebelumnya dia sangat emosi dan tidak terkontrol. Setelah itu Jorge memberitahu analisanya kembali bahwa masih ada satu pembunuhan terakhir berdasarkan komik Uncanny atau awal mula dikenalkannya X-Men
X-Men, kemungkinan Novaru akan melakukan skema pembunuhan yang lebih edan dan biasanya korban adalah orang dekat dari sang pahlawan. Jika memang Novaru ingin David menjadi pahlawannya, David pun beranggapan mungkin korban terakhirnya adalah Norma lur, karena sebelumnya Norma telah menyelamatkan nyawa David. Akan tetapi saat ditelepon, HP Norma sudah tidak aktif. Y suele ir a lo personal, es decir, irá por los seres queridos del héroe. Suele subir las apuestas en su último crimen. Pues que no soy yo quien fue a salvarte el culo el otro día. Norma. Para hacerte la espera más amena te voy a cantar la cabeza Dragon Police. Di lain sisi, Pak Kusme datang ke kantor polisi untuk mencari petunjuk dari data-data yang sudah dikumpulkan. Sampai akhirnya dia menemukan suatu keanehan lur. Lalu ketika Kusme pergi dari sana, tiba-tiba Novaru datang menghajarnya hingga pingsan dan langsung menculik Kusme. Satu jam setelahnya, Norma datang ke toko dalam kondisi ngos-ngosan karena dia baru mendapat info jika Kusme telah diculik. Tak lama kemudian, Novaru pun menelpon David dan memberitahu jika minuman lemon di pesta ultah toko sudah dia masukkan radioaktif polonium. Rencana selanjutnya, Novaru akan memasukkan polonium ke waduk yang menyediakan air untuk seluruh kota Madrid, dan itu artinya setiap orang yang minum air akan langsung koit, ya kan? Maka dari itu David diminta datang sendirian atau Kusme yang merupakan mentor kesayangannya akan dibunuh. Begitu pula dengan seluruh warga kota. Setelah itu tamu-tamu di pesta ultah yang telah meminum lemon bertumbangan karena racun mematikan sudah menyebar di tubuh mereka. Imagino que el polonio de la limonada ya está. Si no apareces tú solo, mataré a tu mentor. El depósito de Chamberí provee de agua potable a todo Madrid. Norma ingin David datang ke waduk kota dengan bantuan tim kepolisian. Akan tetapi David menolak karena Kusme dan warga kota bisa terancam bahaya. Di lain sisi, Jorge melihat tanda X di mangkok lemon, dan di bawah mangkok itu ada sobekan komik Uncanny, seolah-olah semua orang akan berubah menjadi mutan layaknya X-Men setelah minum radioaktif. Setelah itu Jorge menyerahkan seragam polisi kakaknya ke David beserta stun gun yang dia beli. Dan begitu dikombinasikan dengan kostum superhero-nya, jadilah penampilan superhero Vertex seperti ini lur. Sedap, sedap. Es de China, en Europa. Es de China. Di lain sisi, Kusme terbangun di kursi roda layaknya Profesor X. Dan ya, sudah bisa kalian tebak bahwa sosok Profesor Novaru adalah Ngatmono lur. Kusme sudah mengetahui Ngatmono adalah pembunuh berantainya karena tadi dia menemukan berkas medis milik Victor yang dinyatakan cacat permanen sejak 5 tahun lalu oleh Ngatmono. Padahal sebenarnya Victor sudah dibunuh 5 tahun lalu dan Ngatmono menggunakan identitasnya, ya kan? Ngatmono pun cukup kagum dengan kecerdasan Kusme, dan dia mengatakan jika superhero pertama di dunia akan segera muncul, yaitu David alias Vertex. Tujuan Ngatmono memancing David untuk menjadi pahlawan karena zaman sudah semakin edan, korupsi di mana-mana, dan sistem peradilan yang tidak lagi dapat dipercaya. Al origen secreto del primer superhéroe. Pues entonces crearé un corrupto, sin fe en la justicia. David pun pergi ke waduk kota bersama Norma menggunakan mobil mewah milik salah satu anggota komunitas. Namun di tengah jalan, David pura-pura mobilnya mogok agar Norma mengecek keluar, dan David pun langsung meninggalkannya lur, karena dia tidak mau membahayakan nyawa Norma tentunya. Sementara itu di waduk, Ngatmono mengaku jika dia tidak membunuh kedua ortu David. Akan tetapi Ngatmono yang tahu kisah kematian ortu David sangat mirip dengan kisah Batman, akhirnya meletakkan sobekan komik detektif ke dalam berkasnya 1 bulan yang lalu, agar seolah-olah pembunuhan berantai yang dia lakukan juga berkaitan dengan pembunuh ortu David dahulu. Saking terobsesinya dengan superhero lur, Ngatmono mengatakan jika dirinya memang harus mati agar David
David sang pahlawan benar-benar lahir di dunia ini. Pero la historia de David era tan perfecta. Yo quien introdujo esa prueba en el expediente, era cosa de un mes. Novaro debe morir para que el héroe nazca. Precisamente eso es lo que espero que haga. Ngatmono menjelaskan jika korban-korban yang dia bunuh telah melakukan perbuatan keji di hidupnya, seperti si remaja 16 tahun yang ternyata pernah memperkaos dan memutilisa seorang gadis kecil, atau Askar yang ternyata bisnis utamanya adalah memperdagangkan narkoboy. Maka dari itu Ngatmono merasa tindakannya benar. Di lain sisi, David sudah hampir sampai bagian atas waduk dan Ngatmono pun segera membius Cosme agar nanti tidak kesakitan saat dibunuh. Di sentuhan akhir dari rencananya, Lur, Ngatmono akan mati secara misterius agar David tidak mengetahui identitasnya. Karena jika David mengetahui sosok Novaro yang asli adalah Ngatmono si dokter otopsi, maka dendamnya hanya akan terfokus pada Ngatmono. Namun jika David tidak mengetahui sosok asli Novaro, maka amarahnya akan diarahkan ke semua penjahat di kota. Lalu dengan nekatnya Ngatmono mencemplungkan wajahnya ke cairan korosif agar hancur dan David tidak bisa mengetahui sosok aslinya. Toda acción está justificada. Si el resultado es crear un héroe, te he drogado un poco. No quiero que sufras cuando te mate. Por eso yo moriré siendo una pregunta. Tak lama kemudian David pun sampai di lantai teratas dan Cosme yang hampir pingsan melihat sosok yang datang adalah mendiang putranya Javier. Lalu tiba-tiba Ngatmono menembak mati Cosme agar David yang melihat langsung semakin murka, Lur. Setelah itu Ngatmono terus memanas-manasi David hingga akhirnya duel pun terjadi. Maté a tus padres porque soy malo. Eso es todo. Pertarungan terjadi begitu sengit dan David sangat terkejut ketika berhasil membuka topeng Ngatmono dan melihat wajahnya yang hancur. Ngatmono pun tertawa senang karena identitasnya tidak diketahui dan dia sengaja hampir menjatuhkan diri ke tangki penuh cairan korosif. Lalu Ngatmono memancing jiwa superhero David lebih dalam lagi dengan berpura-pura memohon bantuan kepadanya untuk diselamatkan. Dan ya, sesuai harapan Ngatmono, Lur, David tidak mau menolongnya karena dia begitu marah. Lalu yang terjadi, Tú ganas. Ayúdame a subir. ¿No eras un policía? Yo soy Vértice. tubuh Ngatmono pun lenyap tak tersisa dan keesokan harinya Cosme dimakamkan, yang pastinya Jorge sangat terpukul karena telah kehilangan ayah dan kakaknya. Singkat cerita, 3 bulan kemudian Ngatmono dianggap hilang secara misterius, sedangkan David, Jorge, serta Norma mencari tahu markas Novaro dan semua petunjuk mengarah ke rumah besar Victor Fit yang kini telah kosong. Polisi sebenarnya sudah menggeledah rumah itu berkali-kali, namun tidak pernah ditemukan sesuatu yang janggal. Akan tetapi Jorge si fanatik komik berhasil menemukan ruang bawah tanah rahasia layaknya Batman yang bisa terbuka jika jarum jam diarahkan semuanya ke angka 10, Lur. Di sana terdapat komputer super canggih yang bisa mengakses banyak hal di seluruh dunia, serta tumpukan uang yang sangat amat banyak. Kini David memutuskan untuk tetap menegakkan keadilan dengan bantuan 2 rekannya menggunakan alter egonya, yaitu superhero Vertex. Y de repente, Val se dio cuenta de que solo podíamos hacer una cosa, con acceso a la Deep Web y policiales de delincuentes de todo el mundo. Y sale a hacer de este mundo un lugar mejor. Buyar, film tentang superhero yang sangat menarik ya kan, Lur? Berbeda dari kebanyakan film lainnya. Nih ya, bayangin Lur ya, dari 280 juta orang Indonesia, bener ya, 280 juta bener ya, masa nggak ada satu aja yang jadi superhero? Ada koruptor libas, kriminal bantai, judol bumi hanguskan gitu loh. Mantep kan kalau ada yang bisa begitu, Lur. Assalamualaikum.